Soal nomor 1, Nyai N umurnya 25 tahun. Anak pertama umur 6 bulan datang ke BPS menyatakan belum ingin punya anak lagi dan ingin menggunakan kontrasepsi Implanon. Hasil pemeriksaan dalam batas normal dan saat ini sedang haid hari kedua. Bacaan ini untuk soal nomor 1 sampai 5. Soal nomor 1, kontrasepsi yang dipilih Nyai N efektif dalam A. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun. Sesuai dengan usia dan perkembangannya, maka Nyai N efektif dalam 3 tahun. Nomor 2, jumlah batang implan yang digunakan Nyai N adalah 1 batang, 2 batang, 4 batang, 5 batang, atau 6 batang. Maka jumlah batang yang digunakan oleh Nyai N adalah 1 batang. Nomor 3, isi kandungan dari alat kontrasepsi tersebut adalah A. 36 levonorgestrel, 75 levonorgestrel, 36 levonorgestrel plus 3 ketodesogestrel, 68 levonorgestrel plus 3 ketodesogestrel, atau E. 75 levonorgestrel plus 36 ketodesogestrel. Soal nomor 4, waktu yang tepat dalam pemasangan kontrasepsi yang dipilih Nyonya N adalah A. Saat itu juga, B. Setelah hari ke-7, C. Hari ke-2 sampai 7 menstruasi, D. Hari ke-14 menstruasi, E. Menunggu menstruasi bulan berikutnya. Maka waktu yang tepat dalam pemasangan kontrasepsi yang dipilih Nyonya N adalah setelah hari ke-7, yang B. Soal nomor 5, efek samping yang mungkin terjadi adalah A. Mual, B. Amenorea, C. Keputihan gatal, D. Pendarahan banyak, E. Nyeri saat bersenggama. Maka efek samping yang mungkin terjadi adalah B. Amenorea. Soal nomor 6 sampai 10, Nyonya R dan suaminya biasa menggunakan kontrasepsi kondom. Semalam melakukan hubungan seksual tanpa kondom karena kehabisan. Lama haid 5 hari dan saat ini Nyonya R berada pada siklus haid hari ke-10. Pagi ini dia datang ke tempat praktek Anda meminta bantuan agar tidak hamil. Maka kontrasepsi apa yang diberikan kepada Nyonya R oleh Anda? A. Pil progestin, B. Pil kombinasi, C. Suntik silofem, D. Suntik kombinasi, atau E. Kontrasepsi darurat pil. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Soal nomor 7, waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi tersebut maksimal adalah A. 7 hari sejak hubungan seksual, 12 jam setelah hubungan seksual, 24 jam sejak hubungan seksual, 48 jam sejak hubungan seksual, atau 72 jam sejak hubungan seksual. Maka waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi pil darurat dari nomor 6 adalah 48 jam atau 2 hari sejak hubungan seksual. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal berikutnya nomor 8. Berapa dosis dan bagaimana cara penggunaan kontrasepsi tersebut atau darurat pil? A. Pil kombinasi dosis tinggi minum 4 tablet diulang 4 tablet 24 jam berikutnya. Pil kombinasi dosis tinggi minum 2 tablet diulang 2 tablet lagi 12 jam kemudian. C. Pil kombinasi diminum 1 tablet pada malam hari dilanjutkan 1 tablet tiap hari pada waktu yang sama. Jadi yang paling tepat adalah pil kombinasi dosis tinggi diminum 2 tablet diulang 2 tablet lagi 12 jam kemudian. Jadi yang benar adalah yang B. Soal nomor 9, apa efek samping kontrasepsi tersebut? Tadi kontrasepsinya menggunakan pil darurat ya. A. Spotting, B. Mual dan muntah,
C. Peningkatan berat badan, D. Nyeri daerah penyuntikan, E. Tekanan darah meningkat. Maka efek sampingnya adalah B. Mual dan muntah. Soal nomor 10. Kapan waktu mulai menggunakan kontrasepsi lainnya yang tepat? A. Pil langsung diminum, B. Kondom dapat dipakai segera, C. AKDR dapat dimulai hari ke-7, D. Suntik diberikan 5 hari periode menstruasi berikutnya, E. Implan dipasang dalam 5 hari periode menstruasi berikutnya. Maka waktu yang tepat untuk menggunakan kontrasepsi lainnya adalah C, yaitu AKDR dapat dimulai pada hari ke-7. Soal nomor 11-15. Nyonya N umurnya 21 tahun datang ke BPS Nyonya D dengan keluhan pada payudara sebelah kanan terasa benjolan dan mudah digerakkan serta tidak berubah-ubah besarnya dan tidak nyeri. Nomor 11. Sesuai dengan kasus di atas, kemungkinan diagnosis Nyonya N adalah A. Mastitis, B. Chamamae, E. Engorgement, D. Picit discus, E. Fibroadenoma. A. Jawaban yang benar untuk nomor 11 diagnosis Nyonya N adalah yang E. Fibroadenoma. A. Soal berikutnya nomor 12. Data penunjang yang sesuai dengan kasus di atas perlu dikaji riwayat A. Penyakit akut, B. Penyakit kronis, C. Penyakit menular, D. Penyakit menahun, E. Penyakit keturunan. Maka yang sesuai dengan kasus di atas adalah yang E. Soal nomor 13. Deteksi dini yang dapat dilakukan pada Nyonya N adalah A. USG, B. Sadari, C. IVA test, D. Mamografi, E. Papa Nicolau smear. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Sadari. Soal berikutnya nomor 14. Pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis Nyai N adalah A. EKG, B. USG, C. ronsen, D. lab darah, E. mamografi. Jawaban yang benar untuk pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis Nyonya N adalah E. mamografi. Soal nomor 15 yang merupakan tindakan bidan untuk mengatasi masalah di atas, yaitu kolaborasi dengan A. dokter obgyn, dokter bedah, dokter internal, dokter onkologi, atau dokter pediatrik. Maka bidan harus berkontribusi atau berkombinasi dengan dokter bedah. Soal berikutnya untuk nomor 16-20. Nona A umurnya 35 tahun datang ke BPS ingin periksa payudara sebelah kiri terdapat benjolan yang semakin lama semakin membesar, sulit digerakkan dan terasa sakit. Berdasarkan data di atas, kemungkinan Nona A adalah menderita A. Picit disease, engorgement, kanker payudara, atau fibroadenomamae. Berdasarkan ciri-cirinya, maka Nona A mengidap kanker payudara. Soal nomor 17, tindakan yang boleh dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangannya adalah A. bed rest, B. kemoterapi, C. mamografi, D. rujuk ke rumah sakit, E. perbaikan nutrisi. Maka tindakan yang boleh dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangannya adalah D. rujuk ke rumah sakit. Soal nomor 18, penyakit Nona A termasuk golongan A akut, infeksi, benigna, menular, atau herediter. Maka Nona A termasuk golongan herediter. Soal nomor 19, untuk melengkapi data dalam menegakkan diagnosis perlu anamnesis tentang adanya penyakit yang sama diderita oleh A. ayahnya, B. nenek dari ayah,
C. Teman akrabnya, D. Saudara sepupu ayah, atau E. Ibu atau nenek dari pihak ibu. Maka untuk melengkapi data dalam menegakkan diagnosis, maka perlu anamnesis tentang adanya penyakit yang sama diderita oleh ibu atau nenek dari pihak ibu. Jawaban yang benar untuk soal nomor 19 adalah yang E. Soal berikutnya nomor 20. Soal berikutnya untuk nomor 31 sampai 35. Nyonya K umurnya 40 tahun, P6A1, datang ke tempat bidan hasil anamnesis. Nyonya K mengalami keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun dan akhir-akhir ini mengalami pendarahan saat melakukan hubungan seksual. Maka penyakit Nyonya K dapat dideteksi dengan cara pemeriksaan A. Biopsi, C. Kolskopi, C. Histerosikopi, D. Histerosalpingografi, atau E. Papa Nicolau smear. Jawaban yang benar untuk nomor 31 adalah yang E. Papa Nicolau smear. Berikutnya soal nomor 32. Faktor predisposisi penyakit yang diderita Nyonya K adalah A. Sering melahirkan, B. Ibu mengalami anemia, C. Pemakaian kontrasepsi, D. Higienis seksual yang kurang baik, E. Frekuensi hubungan seksual yang sering. Jawaban yang benar untuk soal nomor 32 karena Nyonya K sering melahirkan. Soal nomor 33. Nyonya K kemungkinan menderita oovoritis, B. cervixitis, C. polip serviks, D. kanker serviks, atau E. radang panggul. Jawaban yang benar, Nyonya K mengidap kanker serviks. Soal berikutnya untuk nomor 41 sampai 45. Nyonya T, seorang ibu rumah tangga, datang ke poli kandungan dengan keluhan bengkak di daerah kemaluan bagian bawah, keputihan, panas, dan nyeri waktu kencing. Maka sesuai dengan data kasus di atas, kemungkinan Nyonya T menderita penyakit A. vulvitis, vaginitis, cervicitis, Bartholinitis, endometriosis. Maka Nyonya T diduga menderita penyakit vulvitis. Soal nomor 42. Kemungkinan kuman penyebab penyakit yang diderita Nyonya T adalah Streptococcus, Candida albicans, Listeria gonorrhoeae, Terpenema pallidum, atau Trichomonas vaginalis. Maka karena diduga dengan penyakit vulvitis, maka virusnya atau kuman penyebabnya adalah Trichomonas vaginalis yang E. Soal berikutnya nomor 43. Komplikasi yang mungkin muncul pada penyakit Nyonya T adalah cervicitis, salpingitis, myometritis, Bartholinitis, atau endometritis. Maka Nyonya T kemungkinan komplikasi dengan Bartholinitis. Maka nomor 44, tindakan yang sesuai dengan kewenangan bidan dalam menangani kasus yang dialami Nyonya T adalah bilas vagina, kompres betadin, memberikan albutil, memberikan agno 10%, atau kolaborasi pemberian antibiotik. Yang benar adalah memberikan kolaborasi pemberian yang nomor E. Soal berikutnya nomor 45, pendidikan kesehatan yang diberikan pada Nyonya T adalah A. bilas vagina rutin, cebok larutan iodin, rendam rebusan air sirih, cebok dengan sabun sirih, atau E. sementara tidak senggama. Maka pendidikan kesehatan yang dapat diberikan pada Nyonya T adalah yang E. sementara waktu tidak bersenggama terlebih dahulu. Soal berikutnya untuk soal nomor 56 sampai 60. Tuan H mempunyai 2 anak. Anak pertama laki-laki kelas 2 SMA dan anak kedua perempuan berambut panjang dan suka memakai rok panjang, duduk di kelas 5 SD.
Setahun kemudian, anak perempuannya putus sekolah. Tuan H beranggapan bahwa pendidikan bagi perempuan tidak penting karena anak perempuan hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga. Adapun anak laki-laki tetap melanjutkan sekolah karena anak laki-laki tetap melanjutkan sekolah karena anak laki-laki dianggap sebagai yang lebih mampu dan bertanggung jawab. Nyonya H bekerja sebagai buruh pabrik, akan tetapi juga selalu mengerjakan tugas-tugas seperti memasak, mencuci, dan menyapu. Berdasarkan bacaan di atas, maka anak perempuan Tuan H mengalami A. KDRT, B. Kesetaraan gender, C. Diskriminasi gender, D. Kekerasan perempuan, E. Pembentukan karakter feminim. Maka anak perempuan Tuan H mengalami diskriminasi gender, artinya membeda-bedakan karena suatu jenis kelamin. Soal berikutnya nomor 57. Disebut apakah perlakuan Tuan M terhadap anak perempuannya? A. Stereotip, B. Subordinasi, C. Bias gender, atau D. Beban ganda. Maka perlakuan Tuan H terhadap anak perempuannya disebut dengan subordinasi. Yang benar jawaban untuk nomor 57 adalah yang B. Demikian soal SKB Formasi Bidan untuk CPNS 2019-2020. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe, like, and comment di kolom komentar di bawah. Terima kasih.